Dan ini ada Edis juga ya, si pakar dari segala pakar ya. Bang Edis. Ustadz Abdul Rahman juga udah kenal ya, ini si Edis Kuman. Iya. Kalau Bang Edis, kemarin waktu kira-kira seminggu lalu, itu Anda dialog dengan siapa, Kenny siapa itu dari Inggris kalau tidak salah ya, tentang Tritunggal ya. Sekitar jam 12 malam, itu kenapa videonya kok sudah tidak tampil lagi ya, bahkan menjadi video pribadi ya? Ayo ketahuan. Warna kuning dolarnya kuning, makanya saya tutup. Oh gitu. Padahal saya waktu itu kepingin rekam tapi tidak bisa. Kemudian yang kedua, waktu itu masih bisa dilacak di history, tapi ternyata tadi pagi saya buka jadi video pribadi. Dan karena waktu itu dolarnya jadi sepertinya ganti video. Jadi saya lihat persis seminggu yang lalu kalau tidak salah, video itu diganti dengan video lain, dan kemudian tidak bisa jadi video pribadi. Ya, pertama karena dolarnya kuning. Kalau dolar kuning kan ya ditonton banyak orang juga, tapi ya tanya aja Julius ngerti itu. Terus saya tidak paham, mohon maaf. Dolar kuning. Dolar kuning Ustaz. Jadi saya hapus videonya. Tapi udah ada yang terbaru sama kemarin siaran langsung juga. Oh iya, betul. Bukan dari Inggris, itu dari Amerika Utara. Oh iya. Alangkah bagusnya kalau video yang kemarin itu ada, itu akan bagus sekali. Oh ya Bang Edis, saya punya pertanyaan malahan kepada Bang Edis itu tentang kesamaan Allah dengan Nabi ya. Waktu itu Bang Edis mengatakan siapa yang taat kepada aku sama dengan taat kepada Allah. Betul Bang Edis? Iya, jadi kan Muhammad di dalam ya, jadi kan Muhammad di dalam satu hadis mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Nah, di situ saya mengambil satu kesimpulan bahwa Muhammad itu menyetarakan diri dengan Allah, karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku. Dia tidak mengatakan barang siapa taat kepada firman Allah yang kusampaikan, tapi dia mengatakan aku. Nah, kata aku ini itu tentu merujuk kepada dirinya sendiri gitu loh. Nah, ketika itu merujuk kepada diri sendiri, berarti dia tidak sedang berbicara atas nama siapapun. Dia tidak berbicara atas nama Allah, tapi atas nama diri sendiri, gitu. Baik. Hadisnya begini Bang, jadi faman atau ani fakot atau Allah. Itu hadisnya, bunyinya bahasa Arabnya. Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian Bang Edis menyimpulkan ini berarti Nabi menyamakan dengan Allah. Artinya berarti Nabi itu sama dengan Allah, sehingga mendudukkan diri beliau sebagai Tuhan. Begitu Bang Edis kesimpulannya? Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Makanya, sekarang saya bertanya kepada Bang Edis, apa perbedaan barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah, dengan barang siapa taat kepada Allah, berarti dia taat kepadaku? Hampir sama ya. Kalau dia mengatakan barang siapa taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ini omongan ini persis dengan apa yang diomongin Yesus, begitu loh. Jadi dia sedang mentarakan dirinya dengan Allah, begitu. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena menyetarakan diri dengan Allah itulah, bukan Allah ya, menyetarakan diri dengan Elohim. Karena ingin mengutarakan diri itulah maka Yesus ingin dilempari dengan batu gitu loh. Nah cuma ini luput pandangan ini dari Islam ya. Sekarang begini Bang, bedanya apa dengan siapa taat kepada Allah berarti taat kepada aku, yaitu Muhammad? Bedanya apa? Sama itu. Kalau dia mengatakan barang siapa taat kepada Allah, ya ketika dia mengatakan barang siapa taat, ya, silakan. Baik. Dalam Al-Quran dan hadis pernah tidak Nabi mengatakan siapa yang taat kepada Allah berarti taat kepadaku? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena beda maknanya. Pertama contoh, Nabi itu utusan Allah. Tidak mungkin manusia mengenal Allah dan Islam kecuali lewat Nabi. Betul apa enggak? Betul, tapi bolehkah manusia mengarang? Boleh enggak manusia mengarang dalam beragama? Tidak boleh. Nabi Muhammad utusan Allah. Dari mana kita tahu tentang Allah?
Tentu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan satu-satunya untuk mengenal Allah dan Islam lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka taat Ya, jadi ada yang perlu saya luruskan ya dengan Ustadz ini. Suara saya masuk, teman-teman. Coba dicek dulu kalau ada suara saya yang tidak masuk ya. Jadi ada sebuah miss ya, atau ada sebuah ketidakpahaman dari Ustadz Abdul Rahman ini dengan apa yang saya tanyakan ya. Jadi perhatikan hadis ini ya. Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang taat kepadaku, ya perhatikan ya. Ini ku ini saya bilang ini. Nah, jadi yang saya tanyakan sebenarnya sama Ustadz Abdul Rahman, ya, yang saya tanyakan itu adalah kata ku ini, gitu loh. Karena ku ini, ya, ku di sini, ini yang saya tanyakan itu apa kaitannya ku ini dengan Allah, gitu loh. Karena saya bilang gini, ketika saya mengatakan aku, berarti itu saya berbicara atas nama diri sendiri. Saya tidak berbicara atas nama orang lain. Ketika saya mengatakan aku, begitu loh. Nah, tidak ada nabi di dalam Bible ya. Anda cari nabi di dalam Bible yang pernah ngomong taatlah kepada aku, tidak pernah ada. Ya. Satu-satunya yang berkata seperti itu adalah Yesus. Karena Yesus itu sebagai sang firman gitu. Dia sebagai sang firman itu sendiri yang menjadi manusia. Ya. Jadi Yesus berbicara aku begitu loh. Aku gitu. Tapi kalau nabi ya, dia tidak berbicara aku. Semua nabi di dalam Alkitab, kalau kalian baca, dia selalu mengatakan demikianlah firman Tuhan. Ya, contoh misalnya, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya begini, begini dan begitu. Ya, jadi taat kepada aku, ya, ini tidak pernah ada konsep seperti ini dalam Bible. Ya, di dalam Bible itu mengatakan taatlah kepada firman Tuhan yang aku sampaikan. Nah, ada miss dari Ustadz Abdul Rahman ini yang saya tangkap. Dia memaknai kata ku ini, maksudnya ku di sini adalah atas nama Allah, maksudnya dia mengatakan begitu ya. Karena dia mengatakan Muhammad, nanti disambung sama dia ya, Muhammad tidak mengatakan itu berdasarkan hawa nafsunya. Untuk supaya nanti ini tidak terkesan pribadi Muhammad. Jadi Ustadz Abdul Rahman ingin mengatakan Muhammad mengucapkan sesuatu itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Nah, tapi nanti ada problem di situ. Nah, problem inilah yang sangat-sangat vital sekali yang harus kita pahami. Ini sangat vital, ya. Saya ulangi lagi, vital sekali ini, ya. Karena ini sangat berbahaya sekali ini, ya. Ini jantung pertahanan, semua runtuh semua. Kalau ini udah runtuh, semua runtuh, ya. Ini jantung pertahanan. Makanya tadi Ustadz Abdul Rahman mengatakan, ketika Muhammad mengatakan aku, Muhammad tidak berbicara atas nama pribadinya, tetapi dia berbicara atas nama wahyu atas wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi pandangan saya terhadap Ustadz itu, saya tidak melihat di sini Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Bunyinya nggak seperti itu, gitu loh. Bunyinya adalah barang siapa yang taat kepada aku. Perhatikan di sini, aku. Ini saya besarin lagi ya, ku-nya ini ya. Biar lebih besar ku-nya ini. Nah ini. Nah, nih. Barang siapa yang taat kepadaku. Nah saya berasumsi, saya mengatakan bertanya kepada Ustadz Abdul Rahman, ku di sini saya melihat tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi Abdul Rahman mengatakan, oh tidak, itu ketika Muhammad mengatakan ku, dia berbicara atas nama Allah. Ya, dia berbicara atas wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari mana dia nukil itu? Dari sini. Ya, dari An-Nahl 3 dan 4. Ya, di dalam An-Nahl 3 dan 4 dikatakan, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang dihen, tetapi yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Biar lebih jelas, kita simak langsung saja biar lebih jelas ya. Apa yang pembelaan beliau terhadap hadis ini ya. Karena ini sangat vital ya, sangat vital sekali. Orang ini sangat berbahaya ini pokoknya. Ini harus kalian simak ya. Sebentar. Kalian simak, saksikan sendiri. kepada beliau artinya taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi utusan Allah.
Contoh misalnya Bang Edis pemimpin perusahaan, lalu kemudian mengirim utusan ke luar kota. Wakilnya itu misalnya Pak Budi, wakil dari Bang Edis. Otomatis semua yang dilakukan dan dikatakan Pak Budi itu kan dari Bang Edis, betul apa enggak? Sebentar ya, saya relay dulu sebentar. Ngomong dulu aja Ustaz, sebentar. Saya relay sebentar ya. Jadi maksudnya begini, kalau Bang Edis misalnya pemilik perusahaan, kemudian ingin memberikan perintah kepada cabang perusahaan di kota lain, lalu Bang Edis mengutus Pak Budi. Pak Budi wakil dari Bang Edis. Maka semua yang diucapkan oleh Pak Budi adalah ucapan Bang Edis. Semua kebijakan dari Pak Budi adalah kebijakan Bang Edis, kan begitu. Nah, maka ketika Pak Budi mengatakan kepada anak perusahaan, anggota perusahaan di kota lain, apa yang saya katakan taati, apa yang saya perintahkan kerjakan. Kenapa? Karena saya utusan dari Bang Edis. Siapa yang taat kepada saya berarti taat kepada Bang Edis. Itu kata Pak Budi. Itu bisa dibenarkan enggak Bang Edis? Iya, ada sedikit perbedaan ya gini Ustadz. Ketika seseorang mengatakan aku, berarti dia itu tidak berbicara atas nama orang lain. Contoh, saya kasih contoh begini ya. Misalnya saya diutus oleh Presiden Joko Widodo. Saya diutus untuk berbicara kepada gubernur, maka saya itu berbicara atas nama Joko Widodo, gitu. Nah, ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, saya sudah periksa hadis itu berkali-kali. Dia tidak pernah mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Kalau Muhammad mengatakan barang siapa taat kepada firman Allah yang kusampaikan, maka dia taat kepada Allah, maka persoalan clear, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku. Dia bilang aku. Sama sekali dia tidak mengatakan firman Allah. Nah, disinilah saya katakan, apakah di sini Muhammad tidak menyetarakan dirinya dengan Allah? Seperti itu. Sekarang kalau Pak Budi mengatakan kepada anggota perusahaan di kota lain cabang, taatlah kepadaku. Siapa taat kepadaku, dia taat kepada Pak Edis. Karena saya utusan Pak Edis. Boleh apa tidak? Nah, ketika dia berbicara seperti itu, dia melakukan kesalahan. Karena dia mengatakan aku, dia tidak mengatakan saya berbicara atas nama Pak Edis. Kalau dia mengatakan saya berbicara atas nama pemimpin perusahaan, berarti dia tidak sedang berbicara atas nama pribadi, gitu loh. Betul, tapi bolehkah Pak Budi tadi mengatakan siapa yang taat kepadaku, maka taat kepada Pak Edis. Karena saya utusan dari Pak Edis, boleh enggak? Dia sah-sah saja mengatakan seperti itu. Nah, selama dan Pak Edis mengatakan Pak Edis mengamanahkan kepada saya. Sebagian lagi mengatakan, saya utusan Allah. Siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Pak Budi mengatakan, saya utusan Bang Edis. Siapa yang taat kepada saya, perintah saya, sebenarnya taat kepada Pak Edis. Kenapa? Karena saya tidak berbicara dengan hawa nafsu kan gitu. Tapi dengan perintah dari Pak Edis. Sama dengan Allah mengatakan, wa ma yantiku anil hawa. Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Di surah An-Najm, in huwa illa wahyuha, tetapi wahyu yang disampaikan kepadaku. Di surah Al-Ahqaf juga disebutkan, ya, balagtu innama ubaligukum. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya boleh tidak Pak Budi mengatakan siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Pak Edis. Karena saya hanya utusan dia. Boleh enggak? Sah-sah saja dia mengatakan demikian selama seperti itulah. Ya, tapi ada problemnya. Oke, saya nangkep poinnya Pak Ustadz. Saya sangat nangkep dan saya sangat paham. Nah, permasalahannya adalah ketika dia berbicara keluar atau tidak atas nama sang pemutus itu. Nah, tadi Ustadz mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, ya, tidaklah yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan apa yang diwahyukan. Nah, kalau memang benar ayat itu, artinya seluruh perkataan Muhammad itu harus diucapkan atas nama Allah. Artinya tidak ada satu pun perkataan Muhammad yang bukan atas nama Allah.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sedikit Ustaz, biar saya selesaikan. Nah, kalau memang betul Muhammad berbicara atas nama Allah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua, Allah itu menegur Muhammad Betul, atas betul. Saya sumpah hafal yang ayat pernah itu. dia lakukan. Sedikit Ustaz, biar saya Halallahu selesaikan. laka tahillata. Saya hafal ayatnya itu. Jadi begini, Ya, sedikit. Bang Edis. Saya hafal. Jadi begini, kalau memang Nabi itu semua ucapannya wahyu, kenapa beliau salah dalam mengharamkan apa yang dibolehkan di surah At-Tahrim ayat 2? Baik itu madu jenis tertentu atau jariahnya, yaitu namanya Maria. Betul apa tidak begitu? Iya, masalah Baik. latar belakang sedikit Nah, Ustaz, betul. sedikit. Silakan. Sedikit Ustaz. Masalah latar belakang itu tidak saya persoalkan Ustaz. Memang ada yang mengatakan itu masalah madu, masalah Maria. Tapi saya tidak tanyakan itu begini Ustaz. Ketika Muhammad bersumpah, saya mengasumsikan bahwa Muhammad itu bersumpah atas nama Allah. Pasti, karena Muhammad seorang nabi menurut Muslim ya, tentu saja dia bersumpah atas nama Allah. Nah, namun di dalam At-Tahrim ayat kedua itu Allah menegur Muhammad dan menyuruh Muhammad untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, kalau memang sumpah Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, tentu Allah tidak akan menyuruh Muhammad melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, karena Allah menyuruh Muhammad melepaskan diri dari sumpahnya, ini menjadi satu indikasi bahwa Muhammad bersumpah atas nama Allah tanpa Allah perintahkan. Nah, artinya ketika Ustadz mengatakan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, ini gugur. Karena ternyata Muhammad membawa-bawa Allah dalam sumpahnya, sedangkan Allah tidak perintahkan itu kepadanya. Gitu loh. Baik, Paham, jadi ini jawabannya Bang Edis. Ya, saya ingin meluruskan dulu ya. Saya ingin jelaskan ya apa yang dimaksud oleh ayat ini. Ini sangat penting loh ini ya. Ini sangat penting ya. Ini adalah At-Tahrim ya. Ini adalah ayat Al-Qur'an, At-Tahrim ayat yang kedua ya. Ini surat At-Tahrim ayat yang kedua. Nah, di dalam At-Tahrim ayat yang kedua ini dikatakan begini. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Perhatikan ini. Jadi menurut At-Tahrim ini Muhammad diwajibkan oleh Allah untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Ya. Nah, saya sudah sepakat dengan Ustadz Abdurrahman ya bahwa ketika Muhammad bersumpah itu, Muhammad bersumpah atas nama siapa? Ya, Ustadz Abdurrahman dan saya sepakat bahwa kami mengasumsikan Muhammad bersumpah atas nama Allah. Ya, karena menurut keyakinannya Pak Abdurrahman pasti tidak mungkin Muhammad bersumpah selain atas nama Allah. Jadi ketika Muhammad bersumpah, pastilah Muhammad bersumpah atas nama Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang ya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan wahyu, dikatakan di sini ya, tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya atau hawa ya, hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Nah, kalau memang yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan, nah, ketika Muhammad bersumpah di sini, pertanyaannya adalah, dia kan, tadi kan kami udah sepakat, bersumpah Muhammad atas nama Allah, ya kan? Nah, ketika Muhammad bersumpah itu, ya, itu menurut hawa nafsunya atau menurut apa yang diwahyukan? Karena apa? Karena ada Allah di situ gitu loh. Tadi kan udah sepakat. Ya, bersumpah itu atas nama Allah. Artinya membawa-bawa Allah dalam sebuah perkara gitu loh. Kalau misalnya kita gini ya, bercanda sama temen apa, itu nggak bawa-bawa gitu, tidak bawa-bawa nama Allah. Tapi dalam perkara sumpah, ya, dalam perkara sumpah dengan menyebut nama Allah, itu berarti melibatkan Allah dalam perkara tersebut. Nah, pertanyaan saya sama Ustadz Abdurrahman adalah, bagaimana mungkin Muhammad ya, yang dikatakan semua yang diucapkannya itu berdasarkan apa yang diwahyukan, membawa-bawa nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah dalam sumpahnya, tetapi ditegur oleh Allah. Ya, di sini di dalam At-Tahrim di sini disebutkan, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Ini vital sekali loh ini. Ya, ini vital, sangat vital ini. Kalau orang ngerti yang saya bahas ini sangat vital. Ya, jadi di sini Allah menyuruh Muhammad untuk membebaskan diri dari sumpahnya. Kalau memang sumpah itu diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, tidak mungkin Allah akan menyuruh Muhammad membebaskan Muhammad dari sumpahnya. Ya kan? Nah, nanti kita lihat bagaimana penjelasan Pak Ustadz di sini ya. Kita lanjutkan.
Yang dimaksud dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha adalah terkait dengan agama, bukan terkait dengan pendapat pribadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa peristiwa, contoh pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar, di awal-awal kali pasukan Islam mencari tempat untuk menghadang musuh yang datang dari Mekah, itu Rasulullah mengatakan di sini tempatnya. Maka saat bertanya, ya Rasulullah, pendapat ini wahyu atau pendapat pribadi? Oh, ini pendapat pribadi saja. Nah, kalau itu pendapat pribadi, menurut saya Rasulullah, lebih baik kita dekat sumur Badar. Karena lebih lebih strategis. Maka menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan wa ma yantiqu anil hawa itu yang terkait dengan agama. Tapi yang terkait dengan pendapat pribadi Nabi, maka itu bukan termasuk wahyu. Nabi bisa tidak tepat, bisa salah. Ya, ini sangat vital sekali ya, sangat vital sekali. Jadi Ustadz Abdurrahman mengatakan, jadi Nabi bisa salah kata dia. Jadi Nabi bisa salah, ya. Ini sangat vital, statement Abdurrahman ini sangat vital, ya. Karena dia katakan Nabi bisa salah, ya. Coba saya putar lagi ya, saya putar lagi. Nabi bisa salah ya. Untuk Nabi bisa salah ini tolong dicamkan ya, karena ini penting sekali. Kalau Ustadz Abdurrahman mengatakan Nabi bisa salah, maka semua ini nanti akan gugur semuanya. Saya akan berikan ya. Dia katakan Nabi bisa salah kata dia ya. Oke. Saya akan berikan nanti ininya ya. Saya akan ulang lagi bagaimana Ustadz Abdurrahman mengatakan Nabi bisa salah ya. Tolong dicamkan ya perkataannya Ustadz Abdurrahman yang mengatakan Nabi bisa salah. Terkait dengan agama. Tapi yang terkait dengan pendapat pribadi Nabi, maka itu bukan termasuk wahyu. Nabi bisa tidak tepat, bisa salah. Contoh yang kedua tentang masalah penanaman pohon kurma atau penyilangan pohon kurma. Ketika di Madinah, Nabi melihat bahwasanya pohon kurma yang di Madinah itu tidak berbuah kecuali kalau dikawin silang. Artinya harus ada peran manusia. Nah, Nabi mengatakan menurut pengalaman di Mekah, pohon kurma itu tidak perlu disilang, tidak perlu dikawin silang, dia sudah berbuah sendiri. Maka Nabi mengatakan ketika melihat beberapa sahabat menyilangkan tanaman kurma ini supaya berbuah, beliau mengatakan tidak usah disilangkan menurut pendapat pribadi pengalaman di Mekah. Begitu dituruti, dikira sahabat ini wahyu. Maka dituruti oleh sahabat, ternyata tahun depan tidak tumbuh satu buah pun. Maka laporlah kemudian sahabatnya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah melakukan yang kau perintahkan, tetapi ternyata tidak tumbuh buah satupun. Nabi mengatakan, oh itu maknanya ya, itu pendapatku pribadi gitu loh. Aku diutus dengan agama, maka taatilah. Adapun urusan duniamu, maka kamu lebih tahu tentangnya daripada aku. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kau lebih tahu tentang urusan agama, tentang urusan duniamu. Sehingga dalam masalah perincian teknologi, Nabi tidak ikut-ikut. Nabi hanya menyampaikan wahyu, kaidah-kaidah dasarnya. Adapun penelitian itu diserahkan kepada manusia karena manusia mampu untuk mencapainya. Sehingga Bang Edis, kita harus pisahkan. Makanya dalam usul fikih itu disebutkan ucapan Nabi mana yang menjadi dalil dan tidak. Perbuatan Nabi mana yang menjadi dalil dan tidak. Ada misalnya jibiliyah, perbuatan yang sifatnya pribadi ya, cara berjalan, cara makan, atau misalnya cara gerak, yang itu masing-masing orang berbeda. Maka ini bukan bagian dari agama, boleh ditiru, boleh tidak. Termasuk pakaian, pakai jubah, itu tidak harus. Kenapa? Itu bukan wahyu. Selama menutup aurat, boleh pakai jubah, boleh pakai sarung, boleh pakai batik. Termasuk ucapan beliau. Ini ucapan dalam masalah agama atau tidak? Nabi sendiri membedakan itu. Gitu. Termasuk hal-hal lain yang kalau kita teliti lebih banyak tentang masalah ini kita bisa lihat. Gitu. Sehingga Bang Edis, kembali ke tadi, kita harus bedakan mana yang wahyu, mana yang bukan. Mana yang Nabi sendiri mengatakan ini pendapat pribadiku. Termasuk dalam masalah
keputusan tentang status tawanan perang Badar. Awalnya Nabi berijtihad bukan dengan wahyu. Bahwasanya tawanan perang Badar ini karena masih saudara sendiri, diganti dengan uang saja, dengan dana, tukar dengan dana. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh dana waktu itu, karena masih awal-awal ada di Madinah. Umar bin Khattab tidak sepakat. Ya Rasulullah, kita ini baru perang, dan musuh masih kuat, kita baru lemah. Kenapa tidak kita bunuh semua tawanan ini? Gitu. Ya kan? Kenapa tidak kita bunuh? Nabi tidak sepakat. Dan semua sahabat tidak sepakat dengan pendapat Umar. Umar menyendiri. Lalu turun ayat yang membenarkan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena waktu itu musuh masih kuat, Madinah kaum muslim masih lemah, dan permusuhan tokoh-tokoh ini sangat kuat sekali. Maka turun wahyu membenarkan perkataan Umar. Jadi kita lihat di sini banyak kasus. Kita bedakan mana yang wahyu, mana yang bukan. Maka kata-kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha itu adalah kaitan dengan wahyu, Bang Edris. Oke, saya tanggapi sedikit saja. Sekarang saya balik. Ya, silakan. Sedikit Ustaz, sebelum dibalik saya tanggapi dulu Ustaz. Jadi artinya antum mengatakan atau membuat satu statement bahwa ada ucapan Muhammad itu yang ternyata bukan wahyu dan ada yang wahyu. Nah, tetapi kalau kita melihat An-Najm ayat yang ketiga sampai 4, di situ jelas-jelas dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Nah, mungkin antum bilang itu masalah wahyu. Ternyata menurut antum ada di luar yang bukan wahyu. Tapi saya ingin menguatkan lagi ya, ada satu riwayat ya, di mana Muhammad pernah mengatakan kepada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu pernah berkata begini Ustaz ya, dalam satu hadis. Ya, saya bacakan aja hadisnya ya. Dari saya teruskan aja ya. Dahulu aku menulis seluruh, perhatikan ini, seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy, mengatakan, apakah engkau menulis seluruh yang keluar dari mulut Rasulullah, dari lisan Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia saja yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya, ya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya kepada mulutnya seraya bersabda, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya, di sini maksudnya adalah mulut ya, sambil menunjuk mulut, kecuali kebenaran. Jadi berdasarkan dua ayat ini Ustadz, saya menyimpulkan bahwa tidak ada satupun perkataan Muhammad yang boleh salah. Karena apa? Dua ayat ini, pertama An-Najm tadi, kemudian riwayat dari Abu Hurairah dan Muhammad ini. Jadi dari kutipan itu saya menyimpulkan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad atau lisan Muhammad adalah wahyu. Nah, tapi yang jadi masalah Ustadz, antum kan menyatakan ada yang bukan wahyu. Salah satunya misalnya ketika Muhammad menyarankan agar petani kurma tidak mengawinkan, tetapi gagal. Betul. Nah, justru di sini ya, ini sangat penting sekali ya teman-teman semua. Perhatikan ya. Ya, saya agak sedikit kecewa memang dengan Ustadz Abdurrahman, tapi beliau itu orangnya sangat santun dan sangat baik ya orangnya. Ya, orangnya tetap memiliki adab dalam diskusi ya. Jadi Ustadz Abdurrahman, kalian masih ingat ya? Dia mengatakan begini. Jadi ada ya perkataan Nabi itu yang bisa salah ya. Jadi dia tadi mengatakan, baru saja dia mengkonfirmasi bahwa Muhammad itu bisa salah. Tapi kalau kita membaca hadis ini, perhatikan ya. Ya, di dalam hadis ini Muhammad mengatakan apa? Demi Allah, perhatikan. Ya, Muhammad mengatakan apa? Demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidaklah keluar darinya, perhatikan ini. Tidaklah keluar darinya dari apa? Dari mulutnya kecuali kebenaran. Ya. Tapi Ustadz Abdurrahman mengatakan ada ucapan Muhammad yang bisa salah. Tapi menurut hadis ini Muhammad mengatakan demi Allah, ya, zat yang jiwa kebenaran ini tidaklah keluar darinya. Darinya ini maksudnya mulut ya.
tidak keluar dari mulut Muhammad, dari lisan Muhammad itu, kecuali kebenaran, ya, kecuali kebenaran. Perhatikan ini sangat vital ya, ini sangat fundamental sekali, ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Muhammad bisa salah begitu. Salah satunya adalah tentang peristiwa pohon kurma, ya. Jadi ada satu riwayat begini teman-teman semua, biar teman-teman ngerti ya. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Mungkin kalau kalian agak jarang belajar Islam itu agak ini. Saya jelaskan riwayat ya. Jadi ada riwayat begini. Jadi Nabi ya pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda, perhatikan ini ya. Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik-baik saja, akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata, perhatikan, ternyata setelah saran Muhammad itu diikuti, apa yang terjadi? Kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Nah, mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, perhatikan ini, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, yang saya tanyakan sama Ustadz itu adalah, ya Ustadz itu mengakui hadis ini sahih ya. Kalau Ustadz Max kemarin bilang, oh ini palsu ya. Memang begini ya, memang beda kualitas Ustadz itu ya. Jadi kualitas Ustadz yang betul-betul ngerti, dia tidak akan mungkin menafikan hadis ini. Hadis ini sahih, grade-nya ini ya. Grade-nya ini sahih ya. Kalau Ustadz Max mengatakan palsu ya Ustadz Max lah itu Ustadz Max ya. Tapi semua Ustadz yang saya pelajari ya, semua mengatakan ini hadis ini tidak pernah ada yang menafikan hadis ini. Ini sahih kuat sekali hadis ini. Ya, diriwayatkan di banyak riwayat ini, ya. Jadi kalau memang Muhammad tadinya memang sudah tahu kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, ngapain kemarin Muhammad mengatakan sekiranya mereka tidak melakukannya itu, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Nah, ini jadi pertanyaan saya adalah, kalau memang Muhammad memang tadinya tahu, ya, yang saya tanda merah ini, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian, kenapa Muhammad mengatakan bahwa sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Gitu loh. Setelah petaninya gagal panen, gara-gara mengikuti saran Muhammad, ya, baru mereka mengatakan, Muhammad mengatakan kalian mengetahui urusan dunia kalian. Nah, ini vital sekali loh teman-teman. Ini sangat vital. Kenapa vitalnya? Ya, karena ada satu riwayat yang mengatakan bahwa demi Allah, Muhammad mengatakan demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya dari mana? Dari mulut Muhammad, dari lisan Muhammad. Tidak keluar dari lisan Muhammad itu kecuali kebenaran. Ya, coba di dalam hadis ini, apakah di sini tertulis dalam perkara duniawi atau dalam perkara apa? Di sini tidak ada loh dalam perkara apapun, ya. Karena lisan Muhammad kan cuma satu. Maaf kata ya, mulut beliau cuma satu, ya kan? Bukan dua, mulut beliau itu satu gitu loh. Jadi ketika dia mengatakan tidaklah keluar dari mulutnya, ya, kecuali kebenaran. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan tadi Muhammad bisa salah gitu. Bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan Muhammad berkata demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya, maksudnya dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Tidak keluar dari lisan Muhammad kecuali kebenaran. Perhatikan ini vital, sangat vital sekali, sangat penting sekali ini. Ya, karena pondasi ini sangat-sangat vital dan sangat mematikan gitu. Karena ini berbicara perkataan Muhammad gitu ya. Ya. Mereka bahkan mengatakan, kalau Muhammad mengatakan itu dikatakan sabda Rasul. Ya. Ya, jadi ketika Muhammad mengatakan kepada para petani kurma bahwa seandainya kurma itu tidak dikawinkan itu akan baik-baik saja. Pertanyaan saya, atas dasar apakah Muhammad mengatakan ini? Kalau dikatakan atas dasar hawa nafsunya, pertanyaan saya kembali adalah, bukankah di dalam An-Nahl ayat 3 dan 4 dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa? Ya, tidaklah yang dikeluarkan itu berdasarkan hawanya. Hawa itu nafsu, keinginan, ya, desire, ya, melainkan tidak lain apa yang diwahyukan. Nah, memang Ustadz tadi mengatakan, oh itu dalam perkara wahyu.
Tapi di sini tidak disebutkan loh, tidak disebutkan di sini Muhammad mengatakan demi Allah zat jiwaku berada dalam genggaman tidaklah keluar dari mulutku ya kecuali kebenaran. Di sini tidak dikatakan dalam hal perkara wahyu, tidak dikatakan begitu. Bahkan kalau kita lihat narasinya, perhatikan dari narasinya ini ya. Abu Hurairah mengatakan begini, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy, mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah seorang manusia. Perkatakan seluruh loh, ini dikatakan seluruh ya. Apakah engkau menulis seluruh yang keluar dari lisan Rasulullah? Ya. Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Nah ini perhatikan apa jawaban Muhammad. Atas semua yang dikatakan keluar dari lisan Muhammad, apa? Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya menunjuk kepada mulutnya. Bersabda Muhammad, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting pemirsa. Ya, sangat penting sekali. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana pendapat dari Ustadz Abdurrahman ya? Ini sangat penting sekali, teman-teman. Sedikit Ustaz. Justru di sini saya melihat, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Saya pakai bahasa apa ya? Begini aja, ada ngeles gitu, tanda kutip, ngeles gitu. Ketika Yang ketahuan ternyata, mohon maaf, Muhammad, karena Muhammad menyarankan kepada petani kurma, alangkah itu saya dikawinkan atau tidak dikawinkan itu sama saja. Nah, ketika mereka menurutinya, ternyata petani gagal begitu, kurma mereka gagal. Nah kemudian Muhammad mengatakan engkau lebih tahu urusan duniamu. Nah pertanyaannya adalah kalau memang Muhammad tahu bahwa itu urusan duniamu lebih mengetahui, kenapa kok kemarin dia ngomongin bahwa itu buah kurma itu lebih baik didiamkan saja. Kalau memang dia tahu urusan dunia, kenapa kemarin ngomong gitu loh. Nah, kemudian tapi gini Ustaz, kita lupakan saja itu masalah kurma ya, karena di situ tidak ada nama Allah disebut. Nah, yang jadi masalah Pak Ustaz, di dalam At-Tahrim ayat kedua, di situ Muhammad bersumpah dan Muhammad disuruh membebaskan diri dari sumpahnya itu. Nah, saya tadi kan sudah bilang sama Pak Ustaz, saya mengasumsikan bahwa Muhammad ya itu bersumpah atas nama Allah. Tidak mungkin Muhammad tidak bersumpah atas nama Allah. Nah, ketika Muhammad membawa nama Allah, saya yakin ini bukan omongan biasa. Artinya itu wahyu karena dia membawa nama Allah. Nah, bagaimana mungkin Muhammad membawa nama Allah dalam sumpahnya ternyata ditegur oleh Allah di dalam At-Tahrim ayat 2 itu dan disuruh dia untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, inilah yang menjadi indikasi bahwa ternyata apa yang dikatakan bahwa mematuhi Muhammad sama dengan mematuhi Allah itu gagal gitu loh di sini. Silakan Ustaz. Saya jawab Bang Edis. Pertama tentang Abu Hurairah. Betul, itu hadisnya seperti itu. Tapi konteksnya dia adalah dalam pelajaran. Mengapa demikian? Abu Hurairah termasuk orang ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan dan pekerjaannya hanya belajar dan tidur di masjid. Maka Nabi ketika berceramah di masjid menjelaskan masalah ilmu, beliau mencatat semua apa yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteksnya ini pembelajaran. Nah dalam konteks pembelajaran agama, semua yang beliau sampaikan benar. Sehingga apa yang dikritik orang-orang Quraisy, Nabi itu orang biasa, betul secara lahiriah. Tetapi beliau seorang Rasul. Dari konteks hamba bisa salah, namanya manusia. Tapi dari konteks Rasul, maka beliau benar. Maka tidak ada yang keluar dari mulutku dari konteks pelajaran agama ini kecuali hak benar. Makanya Abu Hurairah kemudian mencatat itu semua. Makanya suatu saat ketika Abu Hurairah itu merasa kesulitan menghafal, maka beliau mengatakan hamparkan sorbanmu. Maka kemudian beliau berceramah. Dan kalau sudah selesai, pakaikan kembali ke kepalamu. Kondisi saya tidak akan pernah lupa apa yang aku sampaikan. Jadi Abu Hurairah pun tidak punya pekerjaan, Bang Edis. Kerjanya cuma belajar. Beliau selama 3 tahun hanya belajar dari pagi sampai dengan malam. Sehingga beliau dalam konteks belajar ini tentu apa yang dikatakan Nabi itu semua benar, gitu. Karena terkait dengan agama, gitu.
Nah, adapun Nabi mengatakan tidak semua ucapan beliau itu wahyu, itu jelas banyak dalilnya, banyak riwayat, ya, dan itu tidak bisa kita katakan ngeles. Kenapa Bang Edis? Karena beliau mengatakan pendapat pribadiku. Beliau tidak memerintahkan, tapi apa tidak sebaiknya dibiarkan saja, anjuran. Sehingga kata para ulama, ini yang mengatakan bukan saya Bang Edis, tapi ulama-ulama usul fikih, membedakan perbuatan Nabi, apakah sifatnya hanya pribadi, ucapan pribadi, atau terkait dengan wahyu. Nabi mengatakan kan, ketika dalam masalah kurma tadi itu, aku datang ya, dengan agama, maka dalam perkara taati aku, maknanya seperti itu. Tapi dalam urusan dunia, kamu lebih tahu. Juga dalam peristiwa perang Badar, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Gitu. Jadi jelas, ini bukan mengada-ngada, ini sudah kita ketahui, sudah lama. Gitu. Jadi siapa yang mempelajari usul fikih, kita akan tahu. Contoh misalnya... Afwan, Mbak, saya potong sebentar Ustaz. Yang saya tanyakan tuh begini Ustaz. Sekarang yang terkait dengan Maryam ya, terkait dengan Maria, ini saya jawab setelah ini. Yang ketiga sekarang, ketika Nabi SAW bersumpah untuk tidak mendekati Maria, jariyah atau budaknya, atau dengan madu, itu sebenarnya pengharaman secara pribadi, bukan pengharaman hukum. Misalnya contoh begini Bang Edis, misalnya ya, saya punya penyakit gula, na'udzubillah min dzalik, semoga kita semua sehat. Terus kemudian kita tidak boleh makan manis-manis, misalnya tidak boleh makan donat. Saya bersumpah, mulai sekarang saya tidak makan yang manis-manis. Bukan berarti merubah hukum donat menjadi haram, tetapi mengharamkan untuk diri saya secara pribadi. Hukum asal tetap halal, tidak merubah hukum, tetapi saya boleh dong tidak mengharamkan diri saya makan donat, karena berbahaya bagi saya. Demikian pula dengan Nabi, mengharamkan apa yang halal, tidak merubah hukum, cuman secara pribadi beliau haramkan untuk dirinya, untuk menyenangkan istrinya. Jadi bukan kemudian menjadi haram hukumnya, karena itu hukum masalah jariyah atau budak tetap tidak menjadi haram, tetapi itu mengharamkan untuk pribadi. Seperti kita, saya tidak akan makan bakso di tempat ini, karena tidak enak. Seperti itu, tidak menjadikan hukum bakso menjadi haram. Karena itu Nabi menegur, jangan berbuat seperti itu. Ya, kenapa? Tidak seharusnya gitu loh. Ya, karena khawatirnya apa? Nanti kalau itu misalnya ditiru sama umatnya, jadi turun haram betulan gitu loh. Contoh, kenapa Nabi SAW itu sholat malam hanya 3 hari saja di masjid. Ya, ketika itu sholat taraweh, beliau hanya 3 hari. Selama 3 hari beliau diikuti oleh orang banyak, para sahabatnya. Padahal beliau awalnya sholat sendirian. Maka kemudian di hari keempat, menurut satu riwayat, beliau kemudian tidak keluar ke masjid untuk sholat taraweh. Maka demikian ketika ditanya, aku khawatir nanti kalau aku terus sholat di masjid, sholat taraweh yang sifatnya sunnah, maka menjadi wajib gara-gara kalian kemudian ikut terus. Kenapa? Karena hukum belum sempurna turun. Terkadang hukum itu Allah rubah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya. Ada perubahan yang dikenal dengan an-nasikh dan al-mansuh. Hukum yang terakhir menghapus hukum yang lama. Tentu dengan hikmah. Jadi seperti itu Bang Edis, tidak bisa kemudian kita berkata tanpa dalil gitu loh. Coba cari di mana ada Al-Quran dan hadis di dalam tafsir yang mendukung ucapan Anda atau ucapan saya. Afwan Ustaz, saya sedikit tanggapi ya Ustaz ya, sebelum kita masuk ke tema yang sedang kita bahas ini, masalah Isa kalimatullah ya. Gini Ustaz, jadi gini ya, Antum tadi mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak semuanya wahyu, ya kan? Ada yang merupakan pendapat pribadi. Nah, saya bisa pahami kalau Muhammad berbicara hal-hal yang tidak menyebut-nyebut nama Allah. Misalnya gini contoh, Fatimah, tolong ambilkan saya gayung. Begitu itu bisa lah, kita maklumi ya. Nah, tapi ketika Muhammad mengatakan ada kata-kata Allah di dalamnya, membawa-bawa Allah, kita harus mengasumsikan bahwa itu perintah Allah gitu loh. Karena menurut An-Najm tadi, tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, pertanyaannya sama antum bukan masalah apakah itu pribadi atau tidak, Ustaz. Gini, ketika Muhammad bersumpah, tadi kan sudah saya katakan, ayo kita asumsikan bahwa Muhammad ini bersumpah atas nama Allah.
Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin Muhammad membawa-bawa nama Allah di dalam perkataannya, tetapi ternyata Allah tidak perintahkan kepada dia. Itulah kenapa Muhammad ditegur karena sumpahnya itu dan disuruh melepaskan diri karena sumpahnya itu. Artinya begini Ustaz, klaim An-Najm 3 dan 4 yang mengatakan bahwa tidaklah yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, hawa di situ teks aslinya, itu gugur. Kenapa saya katakan gugur? Karena ternyata didapati satu peristiwa bahwa Muhammad bersumpah atas nama Allah, tetapi ternyata saya tanya sama Anda dulu, ini sumpahnya ini atas nafsunya atau perintah Allah? Kalau Anda mau mengkonfirmasi, Bentar, Bang. Bersumpah atas nama Allah, tapi bukan dalam perkara agama. Jadi begini Bang, bedanya begini. Contoh nih. Contoh misalnya saya misalnya. Iya, silakan. Afwan, tadi antum nggak sebut gini Ustaz. Tadi antum kan katakan ya bahwa Muhammad bersumpah untuk kepentingan pribadi, sekalipun di situ tidak dijelaskan ya sumpahnya itu atas nama pribadi atau tidak. Memang riwayat-riwayat memang ada masalah maghfir ya, ada masalah Maria dan lain sebagainya. Iya, Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, kalau itu masalah pribadi, kenapa Allah harus mewajibkan Muhammad untuk melepaskan diri dari itu? Gitu loh. Kalau itu memang masalah pribadi, ya kan? Tapi bukan itu yang saya bahas ini, Ustaz. Yang saya bahas adalah Muhammad membawa nama Allah gitu loh dalam sumpahnya. Dan ternyata itu tidak diperintahkan Allah. Nah, pertanyaan saya, ketika Muhammad bersumpah itu atas nama Allah itu berdasarkan nafsu atau tidak? Karena ketika sampai antum mengatakan bahwa itu menurut hawa nafsunya, maka klaim An-Najm 3 dan 4 itu gugur. Kemudian terakhir saya tutup ya. Antum tadi mengatakan masalah abrogation ya, perubahan ya, pergantian ayat. Oke, nasakh dan mansukh ya. Nah, Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan, ya, sebagai kitab pembeda. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan satu kitab pembeda, ternyata dia tidak bisa membedakan sesuatu. Kenapa saya katakan tidak bisa membedakan? Gini Ustaz, kenapa saya katakan tidak bisa membedakan sesuatu? Karena begini, kalau memang Al-Quran itu dapat membedakan sesuatu, tidak mungkin ada nasakh dan mansukh. Karena orang yang melakukan nasakh dan mansukh, orang yang melakukan pergantian, itu sudah pasti dia tidak bisa membedakan, gitu loh. Karena setiap ada yang namanya abrogation, itu menjadi satu bukti orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang A, mana yang B, gitu loh. Jadi kalau antum mengatakan Quran Al-Furqan sebagai pembeda, justru adanya perubahan dalam Al-Quran atau nasakh dan mansukh itu membatalkan klaim itu bahwa Quran sebagai kitab pembeda, karena dia sendiri tidak bisa membedakan. Itulah kenapa ada nasakh dan mansukh. Demikian Ustaz. Baik, saya jawab. Yang pertama Bang Edis, justru apa yang saya katakan itu sesuai dengan Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa, bahwasanya itu dibatasi pada urusan syariat. Contohnya apa? Iya, cek 123, cek 123. Iya. Iya, jadi saya tidak bisa menampilkan keseluruhan ya, karena banyak yang komen katanya suara saya itu berat begitu, suara saya berat dan tidak terdengar. Jadi itulah review saya ya dengan Ustadz Abdurrahman, dan beliau barusan tadi sebelum acara diskusi itu nelpon saya untuk supaya ada obrolan antara kami berdua ya. Besok akan kami adakan itu ngobrol gitu dengan Ustadz Abdurrahman. Dan sebelum atau gimana nanti saya bagikan aja linknya ya. Saya nggak ngerti sih gimana cara bikin linknya di di atasnya ini biar orang nggak kita nggak ada ini lagi. Ya, suara saya memang nggak jelas, makanya saya stop ya. Suara saya nggak jelas. Nggak jelas suara saya. Ya, jadi itu saya kasih linknya pemirsa. Siapa yang mau ikut komentar boleh masuk. Link sudah saya kasih. Yang mau ikut komentar silahkan masuk ya. Itu linknya sudah saya kasihkan.
Silakan teman-teman yang mau ikut masuk mengomentari jalannya diskusi tadi. Tapi yang paling penting ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah begini, ya. Sebenarnya tidak ada di sini saya lihat bahwa ucapan Muhammad itu dalam hal tertentu itu bukan wahyu. Saya tidak melihat begitu loh. Karena dalam satu hadis yang tadi saya bacakan, ketika Abu Hurairah itu dicegah begitu untuk menuliskan seluruh apa yang dikatakan Muhammad, ya, dia memang dilawan begitu dengan orang-orang Quraisy dengan mengatakan, apakah kamu bermaksud ingin menulis semua yang dikatakan oleh Muhammad, sedangkan Muhammad itu adalah seorang manusia yang dia berbicara terkadang dalam keadaan marah dan terkadang dalam keadaan tidak begitu ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan itu kepada Muhammad, dan Muhammad mengatakan, tidaklah yang keluar dari mulutku ya kecuali kebenaran, seperti itu. Nah, di situ apakah dikatakan oleh Muhammad dalam hal tertentu? Kan tidak ada di situ dalam hal tertentu gitu loh. Ya.